Iya, salam saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Puji Tuhan, pada saat ini kita bertemu lagi dan saya hendak menyampaikan kabar berita haleluya tentang berita kudus dan tidak terbinasakan yang akan datang dari Sion surgawi, dari Papua, dari timur ke barat kembali ke Yerusalem. Kudus dan tidak terbinasakan itu berhubungan dengan kekuatan gerakan Tuhan Yesus sendiri dalam penggerakan kitab Wahyu, penggenapan kitab Wahyu dan kegerakan kitab Wahyu. Pada saat ini saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya akan Roh Kudus akan membahas. Roh Kudus memberitahukan tentang rahasia-rahasia neraka yang berkembang di Papua dari sejak koloni-koloni Inggris, Spanyol dan Eropa dan Roma dan juga Arab dan Cina memasuki Papua. Ya, dengan demikian bentuk apa? Ya, di sini berhubungan dengan ajaran Kargoisme. Ajaran Kargoisme, ya, banyak orang dan banyak hari ini banyak orang dan banyak penafsir dan juga banyak orang-orang dari luar Papua, baik itu dari Indonesia maupun juga dari Eropa dan juga Roma dan Amerika, menyatakan bahwa ilmu Kargoisme itu dikembangkan oleh orang asli Papua. Sebenarnya tidak. Ini hal ini yang saya akan bahas, bukan saya tapi Roh Kudus sudah singkapkan rahasia neraka ini. Saya hanya menyampaikan apa yang Roh Kudus apa yang Tuhan Yesus sampaikan tentang perkara ini di atas tanah Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai, terutama para pengkritik dari luar Papua yang mengkritik orang Papua bahwa orang Papua terlibat di dalam praktek Kargoisme. Tidak semua orang di Papua yang terlibat dalam praktek Kargoisme. Maka untuk itu saya akan jelaskan secara rinci, maka supaya saya harapkan semua ikuti dari awal sampai akhir. Dengan demikian di sini saya mengambil tema bahwa pintu-pintu Kargoisme dekat dengan pintu Golden Gate di Papua ditutup dan dipindahkan ke pintu Kargoisme itu dipindahkan ke tempat lain oleh Yeshua HaMashiach Adonai sendiri. Nah, itu tema saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang mulia, Bapa dari segala roh, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami sembah di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua HaMashiach Adonai, yang lahir di Papua, mati dan bangkit, naik ke surga, hidup dan naik ke surga, akan kembali lewat bumi, lewat Papua. Haleluya, Yeshua HaMashiach Adonai, Raja di atas segala raja, orang Papua Israel. Haleluya, yang kami sembah dan bersyukur indah damai Roh yang kudus yang sedang bekerja pada saat ini, sedang memulihkan negeri Papua, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, karena sebagai pusat tempat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai akan berlangsung. Dengan demikian Bapa sedang membongkar rahasia neraka yang ada di atas Papua, terutama pada saat ini juga kami akan hendak sampaikan rahasia neraka yang berhubungan dengan praktek ajaran Kargoisme yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa dan Eropawi dan Amerikawi, bahkan Asia dan Cina, dan juga yang mereka masuk keluar di Papua ini untuk dalam dimensi roh untuk mencuri setiap kekayaan di atas Papua ini dan praktek ini. Sementara itu hal ajaran ini dituduhkan oleh orang-orang luar bahwa itu adalah praktek ajaran turun-temurun orang asli Papua. Bapak, dalam nama Tuhan, dengan demikian kami berbahagia memiliki Bapak dan Yesus HaMashiach Adonai akan bongkar rahasia neraka ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai dengan melindungi kami dan Roh Kudus terus bekerja beracara, dan Tuhan ada di kepala barisan dan malaikat mengawali kami pedang berkemah-kemah di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Sebelum itu kita baca dulu satu firman Tuhan supaya kita mengenal firman Tuhannya, itu Matius 16 ayat yang ke 16 sampai dengan 19. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Yahweh yang hidup. Dan kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan ku mendirikan
jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasanya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikatkan di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yosua melarang murid-muridnya untuk supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Haleluya. Ini pertama ayat ini. Kita lihat yang berikutnya adalah Wahyu 1 ayatnya yang ke 18. Wahyu 1:18. Di Wahyu 1:18 itu di sana mengajarkan tentang dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Haleluya. Ini dua ayat yang kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang pertama itu tentang kunci maut. Kunci akan kuberikan kepadamu Petrus, setelah Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesianik. Yesus kulit hitam, rambut keriting, adalah anak Yahweh yang hidup, yang asli, yang dilahirkan di Papua. Haleluya. Apa itu kunci dan apa itu juga kerajaan? Ada dua kerajaan, kerajaan maut dan kerajaan pemerintahan Tuba Masyah. Haleluya. Dan mereka dua ini tidak bisa baku lepas, artinya tidak bisa hidup berdampingan. Mereka ini tinggalnya baku dekat. Jadi yang satu juga dia cari jiwa untuk masuk ke neraka, yang satu juga dia cari jiwa untuk masuk ke kerajaan surga. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, Tuhan memberitahu membongkar rahasia durhaka neraka dari tahun 2006 sampai dengan sekarang ini. Banyak rahasia durhaka neraka yang Tuhan bukakan. Jadi sebelum saya uraikan tentang kebenaran firman Tuhan ini, haleluya, kita ini ketahui dulu sesuai tema tadi, bahwa pintu-pintu kargo Isme di Papua itu sedang ditutup oleh Tuhan sendiri dari Papua, dan pintu Golden Gate itu sedang dibukakan. Di dalam tulisan ini terdapat gerbang alam kargo Isme ditutup. Gerbang Golden Gate dibuka di Papua. Ya, gerbang Golden Gate di Papua. Jadi dekat dengan Golden Gate. Ya, kalau kita lihat secara fisik itu Golden Gate itu dia ada di Eropa. Ya, di Asia Timur Tengah, di Asia, yaitu di Yerusalem Timur. Di situ ada Golden Gate yang tertutup. Nah, itu secara fisik, tapi secara penafsirannya banyak hamba Tuhan sudah menyatakan bahwa Golden Gate itu sesungguhnya ada di ujung bumi timur, jauh dari Yerusalem, yaitu di Papua. Banyak orang menyatakan bahwa Golden Gate itu dia ada di Indonesia. Ada yang bilang Indonesia bagian timur, ada di Papua. Papua ini posisinya di mana belum tahu. Tapi kami terus bertanya, Papua itu Golden Gate posisi berada di antara Timika dengan Deyai. Itu ada namanya Gunung Kaitaka. Nah, menurut cerita yang dari mereka dari tempat ini, dari masyarakat dari Gunung Kaitaka ini pernah datang, dan mereka memberitahukan ada batu yang tidak bisa tembus di jalan dari Timika menuju Deyai. Nah, batu ini itu dia panjang dan keras batu ini. Tapi yang masyarakat asli situ dong bilang di situ ada bekas kaki di atas batu. Bekas kaki itu besar. Kami berdoa tanya Tuhan, Bapak ini apa? Ya, itu bekas kaki siapa? Apakah Yahweh sendiri atau Yesuha? Atau bekas kaki musuh kerajaan Yahweh, setan, atau siapa penguasa? Ya, Tuhan bilang itu bekas kaki daripada Rasul Petrus. Kenapa Rasul Petrus punya bekas kaki itu ada di pintu Golden Gate di sini?
Haleluya. Ceritanya panjang, saya tidak uraikan itu. Haleluya. Namun dekat dengan pintu Golden Gate ini, di situ juga ada pintu alam maut yang disebut Kargoisme. Ya, sekarang fokus pembicaraan saya kembali ke Kargoisme. Haleluya. Ya, Kargoisme itu Bapak Yesuha melalui Roh Kudus sudah bongkar rahasia neraka ini. Dan ini ajaran ini sudah dibongkar rahasia neraka dan kami sudah berdoa dan Tuhan sudah singkirkan dia punya pintu-pintunya. Ya, saya mulai bersaksi dari sini. Jadi seperti begini, sebelum saya bersaksi itu kita belajar dulu apa itu Kargoisme. Kargo itu adalah suatu kepercayaan. Suatu kepercayaan yang dikembangkan di Roma, pertama di Roma, yang kedua di Eropa, oleh Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda. Nah, mereka menyebar ke seluruh dunia, terutama juga menduduki Indonesia, dikuasai oleh gerakan Kargoisme. Nah, lalu dia masuk ke Papua, dia menguasai Papua dan gerakan Kargoisme. Bahkan dia ajar orang asli Papua dengan gerakan Kargoismenya. Apa itu? Isme itu berpaham, menganut paham atau ajaran. Jadi orang Eropa seperti Belanda, koloni Romawi, itu mereka bergerak dalam alam-alam kargo. Jadi alam-alam kargoisme itu artinya orang yang mengandalkan kepercayaannya dan langsung terlibat di ilmu itu untuk mereka bisa mendapatkan barang kekayaan dari setan punya, dari alam punya, berupa sauris, berupa barang-barang apa saja. Nah, berupa apa saja itu mereka bisa. Jadi mereka masuk itu ada tempat-tempat pintu-pintu tertentu. Nah, di seluruh dunia, bukan saja di Papua. Jadi Bapak beritahukan kami tentang rahasia neraka Kargoisme itu. Itu orang-orang yang bergerak dan bisa masuk keluar lewat alam kubur. Orang percayakan arwah mati, maskapai. Jadi nanti masuk lewat itu, baru mereka bisa tembus ke Belanda, pergi ambil barang di sana. Ya, mereka bisa tembus di Roma, Amerika, dan lain-lain. Dan praktek ini diajarkan di dalam ilmu antropologi sosiologi, yaitu ilmu-ilmu yang diperkembangkan oleh pastor-pastor dan juga teologi di sinkritisme yang diajarkan di Inggris, di Roma, di Eropa, di Amerika. Nah, jadi itu bukan pelajaran asli orang asli Papua, tidak. Banyak hamba Tuhan menyatakan dan orang dari luar Papua dan juga banyak yang menyatakan bahwa itu ajaran mitos orang Papua. Kargoisme orang masuk keluar lewat kuburan, lewat ini itu. Tidak. Itu ajaran murni dari Eropa, dari Romawi dulu, Eropa, Amerika yang diajarkan sama kami punya tete-tete dulu di atas Papua. Ya, jadi itu ajaran Kargoisme itu merupakan suatu pengetahuan etnografi dan memang dikembangkan di tanah Jawa juga. Termasuk Soekarno itu mereka hidup dalam kegerakan Kargoisme. Banyak negara itu merdeka dengan kekuatan Kargoisme. Nah, ini dia berkembang. Tapi kalau Papua tidak. Praktek ini memang sudah jalan terus. Tapi kalau Tuhan bilang Bapak Yahweh pencipta langit dan bumi, pelukis negeri Papua, Bapak Yahweh Yesua bilang Papua tidak akan merdeka melalui kegerakan Kargoisme. Tetapi oleh Tuhan Yesua sendiri akan membebaskan negeri Papua ini. Ya, saudara-saudara terkasih, haleluya, kembali ke fokus Kargoisme, ajaran Kargoisme. Jadi yang pertama itu kami berdoa, Tuhan bawa kami untuk berdoa ajaran ini. Itu di tahun 2019. Jadi pada waktu itu Bapak bawa kami, Tuhan waktu itu kami berdoa ke arah Jayapura bagian utara, yaitu di bagian utara. Nah, pada waktu kami berdoa ke Jayapura bagian utara, Bapak perlihatkan satu pintu besar. Pintu itu dia terbuka dan lihat
orang-orang kulit putih dari Amerika, terus dari berbagai negara itu. Mereka ada masuk tuh curi kekayaan di Papua, dalam Papua ini. Mereka masuk dalam, baru mereka ada curi-curi kekayaan. Papua, baru Tuhan bilang begini, lihat, ini orang-orang yang curi kekayaan orang Papua. Nah, di bawah ini. Tapi ini mereka bergerak dalam ajaran kargoisme, Tuhan beritahukan begitu. Lalu supaya jangan mereka mencuri lagi, tutup itu 4 pintu. Ada utara, timur, barat, dan selatan. Jadi waktu itu kami berdoa dan Tuhan tutup yang satu pintu yang jalur ke Amerika. Nah, pintu itu ditutup, yang ke utara itu lewat ke Amerika. Itu Amerika, kargoisme dari Amerika mereka masuk keluar lewat ini itu ditutup. Terus yang ke timur itu ke arah Solomon, Kepulauan Solomon itu ditutup. Yang ke barat itu dari Yerusalem itu juga ditutup. Nah, dari barat itu orang-orang barat, tapi dia masuk lewat dari arah ke Yerusalem itu ditutup. Terus dan yang satu dari selatan itu dari Roma. Nah, itu juga ditutup. Ya, itu juga ditutup, baru Tuhan pagari semua kekayaan Tuhan yang Tuhan sembunyikan di rahim bumi Papua. Pulau Papua. Ah, itu yang terbesar yang Tuhan tutup. Dan di dalamnya itu terdapat, saya tidak bilang kekayaan terlalu banyak yang dijaga oleh Tuhan dan malaikat Tuhan sendiri. Di rahim bumi Papua, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Karena seperti itu, kekayaan Tuhan sudah berikan dalam Papua sini, rahim Papua dan Taman Eden dan Firdaus. Maka orang-orang dari Roma, Eropa, Amerika, dan juga Indonesia, mereka mengajarkan moyang tete-tete kami pada waktu itu, tete moyang kami, untuk setelah misionaris masuk ke dalam, pengaruh koloni masuk ke Papua, mereka ajar supaya, jadi mereka lewat marga-marga tertentu dong ambil. Karena mereka itu pintar dalam arti berjalan dalam ilmu kargo. Tuhan bilang begitu. Sehingga ada marga-marga tertentu yang orang-orang tertentu dari marga-marga tertentu. Mereka diajar karena pintunya lewat mereka. Kuncinya lewat mereka. Nah, Tuhan kasih tahu seperti itu. Nah, praktek-praktek ini sudah mulai digugurkan di atas Papua oleh Tuhan Yesus sendiri. Sinkritisme, mitos cerita tentang sinkritisme, kargoisme, ya. Sinkritisme itu ajaran firman Tuhan dicampur dengan ajaran-ajaran dunia ini. Ajaran-ajaran percaya arwah orang mati, percaya penunggu, penguasa. Nah, itu namanya cerita-cerita sinkritis. Nah, kalau kargoisme itu paham akan ajaran yang masuk langsung praktek berjalan di dalam alam roh. Nah, saudara-saudara terkasih, haleluya. Ilmu ini pertama Tuhan bilang itu dikembangkan oleh Roma. Jadi ceritanya begini, waktu Yesus mati, waktu Tuhan memberitahukan waktu Yesus setelah mati dia menuju ke Firdaus itu. Nah, lalu dia menuju ke Firdaus itu, ada satu bangsa yang ikut kejar Yesus, yaitu Tuhan bilang itu Roma. Roma berjalan melalui punya alam kuburan. Nah, dia masuk ke Hades. Jadi mereka kejar Yosua yang mau ke Firdaus ini. Tapi karena pintu Firdaus itu dia tutup, Yosua masuk. Nah, jadi mereka ini tidak bisa masuk karena beda alam. Satu ke Firdaus, satu ke Hades. Alam kubur dunia orang mati yang mati dan menuju neraka. Nah, karena itu sudah tidak bisa, mereka menjaga di bawah 3 hari 3 malam, tidak bisa. Yesus sudah bangkit, maka orang Roma yang bergerak dalam alam kargoisme kubur ini, dia kembali naik, baru dia mengadakan dusta makam agama. Mereka beritahukan, mereka disokok, baru mereka diberitahukan bahwa tubuh daripada Yosua itu para muridnya bawa lari, sembunyikan. Itu dusta makam agama. Itu karena Roma, praktek kargoisme pertama dikembangkan Roma ini, Roma kejar Yosua lewat itu. Ini rahasia duraka neraka, ini saya ada bongkar, saudara bukan saya, tapi Roh Kudus bongkar sudah lama dan saya beritahukannya. Ya, supaya kamu sadar, bangsa-bangsa. Ya, dan orang yang bergerak di bagian ini supaya sadar, bertobat. Nah, itu praktek pertama yang dikembangkan di Roma. Dan Yesus itu bilang dengan tegas seperti itu. Nah, lalu praktek-praktek ini dia berkembang di berbagai negara, di Eropa, di Roma, di Eropa, di Asia, di Cina, di Arab. Hampir semua agama-agama membentuk kargoisme. Kalau Papua tidak.
Papua itu hanya ajaran yang dibawa masuk, dan orang-orang kami, moyang kami itu di TTT kami itu diambil untuk bagaimana menjadi alat untuk mereka bisa masuk. Itu saudara-saudari terkasih, haleluya. Dan praktek ini bukan orang asli Papua punya, itu praktek yang diajarkan dari Roma, Eropa, dan Amerika, dan berbagai negara-negara ini, termasuk Arab yang masuk melalui ini Ternate, dia masuk ke Fak-Fak, itu juga masuk dalam praktek-praktek kargo isme. Baik, ini secara umum saya memberitahukan, ya kita masuk ke dia fokusnya itu begini. Jadi waktu kami berdoa baru saja kemarin, berdoa itu dekat dengan pintu Golden Gate ini, Tuhan bilang di situ ada pintu alam kargo, pintu alam kargo. Jadi ada orang-orang tertentu, ada marga-marga tertentu yang orang dari Amerika, orang dari yang bergerak di kargoisme dari Amerika, dari Israel juga ada, dari kargo dari Israel, dari Amerika, dari Rusia, dari Roma, Eropa, Cina, Arab. Ini mereka gabung dan mereka bisa berjalan dalam alam kargo. Jadi mereka bisa tembus, tiba-tiba ada di sini dengan ini, tiba-tiba ada di sana, mereka silang muncul di sana. Dari orang bilang itu orang hilang, muncul. Haleluya. Praktek-praktek ini itu Tuhan bilang itu pintu dekat kargoisme itu, pintu dekat Golden Gate itu ada pintu kargo. Jadi Tuhan bilang tutup itu pintu itu. Jadi waktu kami berdoa kemarin itu, kami tutup pintu itu. Kami mulai tutup pintu itu. Kami berdoa supaya Tuhan tutup. Malaikat Tuhan tutup di bawah pintu itu. Sudah ditutup, dia bor, dia kancing semua. Tetapi dia mau angkat bor dari bawah. Kami berdoa, tanya lagi, apakah kami kasih tinggal atau bagaimana Tuhan? Baru Tuhan bilang begini, jangan pintunya tidak boleh kasih tinggal di situ, tapi pintunya harus dipindahkan ke tempat lain. Sudah kami berdoa, baru kami minta petunjuk bahwa Tuhan kasih pindah di mana nih pintunya ini, kargo ini. Karena tidak boleh ada di Papua di sini. Kami bilang Tuhan dikasih pindah di sebelah luar negeri atau juga di Pengge atau di mana, tapi Tuhan bilang kasih pindah di perbatasan antara Pengge dengan Wamena. Jadi Tuhan kasih pindah pintu kargoisme itu di antara Pengge sebelah dengan Papua di Wamena sana, di Oksibil sebelah perbatasan di sana Tuhan kasih pindah. Haleluya. Lalu itu di sana itu dikasih pindah ke sana. Nah, tinggallah hanya di antara Timika dengan Deya, di situ tinggal pintu Golden Gate yang terbuka. Haleluya. Dan tangganya dibuat dari darah Yesua dan darah para rasul dan para nabi, yang menjadi tangga marmer yang indah dan kuat dan kokoh untuk orang-orang kudus dari surga turun naik ke bumi untuk membawa berita tentang dua saksi bahwa semua peristiwa Alkitab dan kebenaran bagaimana nubuatan akan terjadi ke depan tentang Papua dan dunia ini. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, itu kemarin kami berdoa, Tuhan sudah pindahkan di sana, dia punya ininya. Ya, pada tahun 2023 lalu juga pintu kargo terbesar untuk Papua itu, ya dia ada di daerah IDG, Wagete 1, Distrik Tigi, Kabupaten Deyai. Karena dulu misionaris itu mereka tinggalnya di situ. Jadi Tuhan bilang tutup itu. Waktu kan berdoa tutup pintu kargoisme itu tutup. Lalu Tuhan kasih pindah itu, pintu itu kasih pindah ke luar. Yaitu pintu satu di Australia, pintu kargoisme satu dipindahkan di Australia, dan pintu kargoisme satu dipindahkan di Cina. Jadi tidak boleh di Papua lagi. Jadi pintu yang di Wagete 1, Tigi, Mewo di Papua itu, Daya Papua itu ditutup. Pintu itu ditutup. Sehingga orang-orang yang bergerak di kargo itu, orang-orang bule kah, orang-orang mana kah, itu tidak boleh mereka masuk keluar lagi. Nah, itu tahun 2023. Pada tahun 2024 ini juga ada satu pintu alam kubur juga yang dibuat oleh Roma, yaitu satu pintu yang
Dia punya pintu masuknya itu di Nusu Jayapura, Kecamatan Depapre, Nusu Jayapura, dan dia punya pintu yang satu, dia ada di Tigi Barat. Ya, di tempat bekas tete saya rumah. Bekas tete saya rumah, dan itu sudah ditutup. Itu pintu masuk dan keluar itu sudah api Tuhan turun bakar lah, semua ditutup kembali supaya tidak boleh orang-orang yang bergerak dalam durhaka neraka supaya jangan masuk keluar di Papua ini. Ada satu pintu lagi, itu tahun 2021 itu ditutup. Dari Siklop itu pintu di sana ditutup, terus dari Pantap Siklop ditutup, lalu sampai ke ini Bomau di daerah distrik Tigi, Daya Papua. Di sana juga ditutup. Pintu itu juga ditutup. Ya, itu pintu-pintu itu ditutup. Kenapa pintu itu ditutup? Dan ditutup oleh siapa? Mesias sendiri. Kita lihat di tadi Matius 16 itu. Ketika Yesus mengaku Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, anak Yahweh yang hidup. Maka Yesus berkata, bukan engkau sendiri, itu Yahweh yang mengatakan kepadamu, hai Petrus, di atas batu karang kau didirikan jemaat alam maut tidak akan menguasai, kunci kuberikan kepadamu. Jadi kunci itu diberikan kepada Petrus untuk tutup itu pintu alam maut, pintu alam kubur, pintu Hades yang berhubungan dengan kekuatan-kekuatan praktek-praktek kargoisme, sinkritisme. Nah, itu ditutup. Ya. Ada juga pusat-pusat kargo di beberapa tempat juga itu ditutup semua, saudara-saudara terkasih, supaya jangan orang-orang manusia setan yang mereka masuk keluar lewat pintu-pintu kargo di atas Papua, karena itu Tuhan sangat murka. Saudara-saudara terkasih, haleluya, praktek-praktek kargo ini sudah ada sejak zaman-zaman dahulu, dan hampir Papua ini mereka juga kembalikan Papua ini dengan gerakan kargoisme. Ya, tapi ini sekarang semua sudah mulai ditutup. Kita lihat tadi Y118. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus turun ambil itu, rampas semua kunci-kunci maut, kunci kerajaan maut. Makanya Petrus bilang, Yesus engkau adalah Mesias, anak Yahweh yang hidup. Dia mati tapi dia akan bangkit. Dia rampas itu semua kunci maut, kunci kerajaan maut. Dia rampas dari iblis, dia ambil naik semua, dan Yesus pegang. Sehingga pintu-pintu maut, alam maut, pintu-pintu kargoisme, sinkritisme, semua ditutup, dikancing, dan sedang dikancing dari Papua ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Haleluya. Kenapa kitab kegerakan ini sedang terjadi di atas Papua? Nah, karena kitab Wahyu itu juga terjadi dari Papua. Yohanes itu dia lihat dari Pulau Patmos dari Papua. Di tengah danau Katulistiwa di Tage Mewadi di Papua. Maka gerakan daripada kitab Wahyu ini juga harus terjadi dan digenapi di Papua, saudara-saudara terkasih. Segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kunci maut dan kunci kerajaan maut. Haleluya. Kalau sudah kalau sudah anak-anak Tuhan sudah ambil, berarti tinggal Tuhan beri jalan kunci semua. Kunci alam maut itu supaya jangan keluar masuk lewat Kaitaka di sana. Itu Kaitaka itu tempat pintu Golden Gate, tidak boleh orang masuk keluar. Orang-orang bergerak masuk keluar di situ lagi. Nah, baru datang tipu-tipu orang Papua. Padahal ujungnya itu hanya mau mencuri, membunuh, membinasakan orang Papua. Ini supaya jangan gerakan kargoisme dia bergerak, itu ditutup semua. Sedangkan pintu Golden Gate, tempat Enok, Elia, dan juga orang-orang kudus di surga naik turun untuk datang memberitahukan dan menyelamatkan orang-orang yang diselamatkan di akhir zaman. Itu tempat mereka keluar masuk, itu yang dibuka, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Ya, itu beberapa yang Tuhan sedang lakukan di dalam perkara roh, dalam dimensi roh di Papua, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Yang sehingga saya menghimbau kepada setiap orang yang hari ini berada dalam posisi berjalan dengan kargoisme, berjalan dengan
Nah, karena pengajaran dari itu orang-orang Eropa dong tipu. Itu dong mau ambil kekayaan Tuhan yang Tuhan sembunyikan di atas Papua, Taman Eden dan juga Firdaus dan juga semua kebenaran firman Tuhan yang terjadi di atas Papua, itu dong mau ambil, dong mau rusak. Itu yang dong berbanyak itu ajar-ajar kita punya tete dorang, kita punya bapak-bapak orang yang sekarang banyak orang juga Papua yang sekarang bukan banyak tapi sudah banyak yang mengarah kepada ajaran-ajaran ini, ajaran-ajaran sinkretisme, kargoisme. Segera berhenti dan segera bertobat karena ini waktu sudah dekat. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Masya Adonai, kalau pintu-pintu kargo, pintu-pintu apa semua ini kalau sudah mulai ditutup, haleluya, dan dipindahkan dari Papua, berarti Tuhan sedang membersihkan Papua. Karena wilayah ibu kota keren 1000 tahun damai, yaitu di Lembah Yosafat di Papua, ini sedang dibersihkan, saudara-saudara terkasih, karena Tuhan akan turun. Bukan orang-orang percaya naik ke atas, tetapi Tuhan yang akan mendarat di Yerusalem baru, di Sion surgawi, di rahim bumi Papua. Saudara-saudari terkasih, dan itu akan segera datang. Selanjutnya, kita orang asli Papua jangan terlalu percaya kepada orang-orang Eropa, bahkan Indonesia, dan baik itu dari hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa orang Papua itu begini begitu. Tidak usah percaya dengan orang. Orang-orang Eropa kah, orang-orang Indonesia, semua itu bangsa-bangsa koloni. Bangsa-bangsa koloni. Ya kalau hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai juga dari berbagai negara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang ada di atas Papua, itu tidak apa-apa, harus percaya. Karena nanti Tuhan Yesus akan mempersatukan semua orang untuk menyatakan bahwa Yesus itu datang dari timur. Yesus lahir di timur, datang dari timur, yaitu di Papua Barat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Hamasya Adonai, dimanapun Anda berada, rekan-rekan saya yang sedang ikuti channel ini, baik yang di Bopendikul sana, yang di Merauke, di Mapi, yang di Oksibil, Pegunungan Bintang, di wilayah Kerom sana, Jayapura, Sarmi, Waropen, Yapen, dan juga di Biak dan Raja Empat, terus lari ke Sorong Selatan, Bintuni, Teminabuan, Sorong Gunung, Manokwari, Wandamen, Wasior, Fakfak, Kaimana di bawah, Asmat mereka di sana, di Mimika. Ya, kita di Daya, Dogia, Pania, Puncak Jaya, Intan Jaya, Wamena, Tolikara, haleluya. Apa kabar saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada? Haleluya. Kita harus mempunyai hikmat, haleluya, membedakan roh, haleluya, terus berdoa, berpegang kepada yang benar, uji segala roh, haleluya. Saudara-saudari terkasih di mana saja berada, hari ini Tuhan sedang berbicara dan berjalan di atas Papua. Dan Tuhan mau kembali memulihkan dan berkebangun komunikasi dengan orang asli Papua, dan Tuhan sedang pulihkan Papua. Dan Tuhan Yesus juga akan banyak memberitahukan hal rahasia kepada kita yang ada di daerah-daerah, di hamba-hamba Tuhan yang sedang bertanya-tanya kepada Tuhan tentang semuanya ini. Haleluya. Tuhan akan memberitahukannya, dan ketika Tuhan memberitahukannya, kita akan bertemu kembali. Tuhan akan pertemukan kita kembali di Nabire. Haleluya. Pada waktu yang Tuhan tentukan dari keabadian, yaitu di tahun 2022. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasya Adonai, tetap percaya kepada Yesus Hamasya Adonai. Dia raja orang Papua, dia raja di atas segala raja, dia raja bangsa Israel dan Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Haleluya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Haleluya. Keselamat dia orang Ibrani, Yesus Hamasya Adonai itu. Haleluya. Dan juga adalah dia anak manusia yang betul-betul lahir oleh perawan Maria. Haleluya. Haleluya. Yesus Hamasya adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dia tidak ada kekuatan apapun dapat bertahan melawan kekuatan Yesus Hamasya Adonai. Dia menyatakan, lihat aku telah mati namun aku bangkit dan aku hidup. Lihat kunci maut, kunci keram ada di tanganku. Dan kehidupannya di bumi itu, dia menyatakan bahwa dia hidup itu dilihat oleh 500 orang lebih. Bahwa Yesus hidup itu disaksikan oleh 500 orang lebih. Alkitab mencatat 500 orang lebih melihat Yesus sudah hidup. Dia berjalan dari daerah ke daerah keliling dunia ini 40 hari. Hari yang ke-40 baru dia terangkat ke surga. Saudara-saudari, melalui pintu Golden Gate, dan dia akan kembali lewat pintu Golden Gate yang sama. Haleluya. Dengan demikian, haleluya, tetap menantikan Tuhan, tetap berdoa dan tetap waspada, tetap berjaga-jaga.
Haleluya. Tetap membangun komunikasi dengan Bapa Yesua dan juga dengan Roh Kudus. Yesua dan juga dengan Roh Kudus. Haleluya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Haleluya. Bagi Anda yang sedang mengkritik orang-orang Papua, bahwa di orang Papua itu sedang mendambakan satu kerajaan yang akan turun dari surga untuk memerdekakan Papua. Sekarang saya mau beritahu kamu bahwa segala kehidupan orang Papua itu diatur oleh Tuhan, oleh Yeshua HaMashiach Adonai. Apa yang Tuhan rancang bagi orang asli Papua tentang masa depan, rancang masa depan harapan penuh damai sejahtera. Dengan demikian, tolong hati-hati kamu yang di luar sana, dari luar Papua yang sedang mengkritik orang Papua, entah kau dari Eropa kah, Amerika kau dari Rusia kah, dari Indonesia kah, dari manakah. Haleluya, kau harus waspadai sendiri, kau harus berjaga-jaga sendiri, karena Tuhan itu hakim. Dia menghakimi orang dengan tanpa memandang bulu. Dengan demikian, saudara-saudara di luar sana, saya memberitahukan, semua hapus itu kamu yang mencurutkan orang Papua hari ini, kamu hapus semua. Karena ajaran karakterisme itu bukan asli orang Papua, punya itu dibawa dan dikembangkan dari Roma dan Eropa untuk menguasai ekonomi dan politik dunia, untuk menjajah orang Papua, membodohi orang Papua. Dengan demikian, stop. Kami katakan stop dan semua tarik kembali semua ajaran-ajaran sinkritisme yang berkembang dari Roma, Eropa, Amerika, Cina dan Arab dan berbagai India dan lain-lain dan Indonesia, apa semua tarik kembali semua. Karena hari ini Tuhan sedang melindungi orang Papua dan juga tempat-tempat di Papua dan pintu keluar masuk kargo semua sedang ditutup. Sadar, saudara-saudara, haleluya. Itu saja yang sedang saya sampaikan. Tuhan memberkati, berbagilah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang percaya dan kaki tangan yang melakukannya. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu. Yesus, Engkau berkata kepada Thomas, Thomas, engkau percaya karena engkau melihat aku. Namun berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya. Itulah Bapak, dalam nama kami kami di Papua sangat yakin sekali hari ini. Bapak sedang berbicara ini tentang semua rahasia yang Tuhan sembunyikan di atas Papua. Dan kami orang-orang asli Papua yang sedang mendengar suaramu dan manifestasi 9 kerajaan sedang terjadi. Kami sangat terlalu yakin dan percaya. Haleluya, dan surga sedang mencatat hari ini bahwa sudah 91% percaya akan pekerjaan Roh Kudus sedang terjadi di atas Papua, dan akan semua rahasia-rahasia yang Tuhan sembunyikan berabad-abad lamanya tentang Injil Kerajaan yang kudus dan tidak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal itu dari timur kembali ke Yerusalem, dan dia akan sedang terjadi di atas Papua. Oh haleluya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa, setiap ruang gerak dari musuh-musuh kerajaan jahat yang bergerak dari karakterisme dan sinkritisme, kami kancing mereka, tutup dengan darah Yesus HaMashiach Adonai. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.